Rumah angker puncak. Di sebuah lembah bersembunyi di kawasan puncak Bogor, berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, catnya mengelupas dan tamannya dipenuhi semak belukar. Penduduk setempat menyebutnya rumah angker puncak dan menghindarinya seperti wabah. Namun, sejarah kelam rumah itu dimulai jauh sebelum rumor-rumor hantu mulai beredar. Pada tahun 920-an, seorang tuan tanah Belanda bernama Hendrik van der Meer membangun rumah megah itu sebagai simbol kekuasaannya atas perkebunan teh yang luas di sekitarnya. Van der Meer terkenal sebagai pria yang kejam dan haus kekuasaan. Ia memperlakukan para pekerja perkebunannya seperti budak, memaksa mereka bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat rendah. Rumah itu dibangun dengan keringat dan air mata para pekerja pribumi. Banyak yang tewas selama proses pembangunan karena kecelakaan kerja atau kelelahan. Van der Meer tidak peduli, baginya nyawa para pekerja itu tak lebih berharga dari sekeping uang logam. Seiring waktu, kekejaman Van der Meer semakin menjadi-jadi. Ia mulai menyiksa para pekerja yang dianggapnya malas atau membangkang. Ruang bawah tanahnya menjadi tempat penyiksaan, dipenuhi berbagai alat tortur mengerikan. Jeritan-jeritan kesakitan sering terdengar dari sana, membuat para pekerja lain gemetar ketakutan. Suatu hari, seorang pekerja muda bernama Rahmat mencoba melarikan diri dari perkebunan. Ia tertangkap oleh anjing-anjing pemburu Van der Meer dan diseret kembali ke rumah. Van der Meer memutuskan untuk membuat contoh dari Rahmat. Di hadapan seluruh pekerja perkebunan, ia menyiksa Rahmat hingga tewas, memotong-motong tubuhnya dan menguburkannya di bawah lantai ruang bawah tanah. Kejadian itu menjadi titik balik. Para pekerja selama ini ketakutan mulai berbisik tentang pemberontakan. Namun butuh waktu dan keberanian untuk mengorganisir perlawanan terhadap Van der Meer yang begitu berkuasa. Sementara itu, Van der Meer semakin tenggelam dalam kegilaannya. Ia mulai mengadakan ritual-ritual aneh di ruang bawah tanah, memanggil roh-roh jahat untuk menambah kekuatannya. Suara-suara ganjil sering terdengar dari rumah itu pada malam hari, membuat para pekerja semakin ketakutan. Tepat 5 tahun setelah kematian Rahmat, para pekerja akhirnya memberontak. Mereka mengepung rumah Van der Meer pada malam hari, bersenjatai dengan obor dan peralatan perkebunan. Van der Meer yang panik mengunci diri di ruang bawah tanah, berharap roh-roh yang dipanggilnya akan melindunginya. Para pekerja membakar rumah itu. Api dengan cepat melahap struktur kayu tua. Jeritan-jeritan Van der Meer terdengar dari bawah tanah bercampur dengan suara-suara tidak manusiawi yang mengerikan. Ketika fajar menyingsing, yang tersisa dari rumah megah itu hanyalah puing-puing berasap. Para pekerja mengira itu adalah akhir dari teror Van der Meer. Ternyata mereka salah. Selama beberapa dekade setelah kejadian itu, reruntuhan rumah Van der Meer dibiarkan begitu saja. Perkebunan teh di sekitarnya terbengkalai
perlahan-lahan ditelan kembali oleh hutan. Penduduk desa terdekat menghindari area itu, mengatakan bahwa tempat itu terkutuk. Namun pada tahun 960-an, seorang pengusaha kaya dari Jakarta bernama Hendra Wijaya membeli tanah itu. Ia bermaksud membangun kembali rumah tersebut sebagai villa mewah. Hendra tidak percaya tahayul dan mengabaikan peringatan penduduk setempat. Proses pembangunan kembali rumah itu berjalan lancar pada awalnya. Namun kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Peralatan sering hilang atau rusak tanpa sebab. Para pekerja melaporkan melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok pria berpakaian Belanda kuno berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan mata berapi-api. Keanehan puncak terjadi ketika para pekerja mulai menggali fondasi untuk rumah bawah tanah. Mereka menemukan tulang belulang manusia yang sudah sangat tua. Hendra memerintahkan agar penemuan itu dirahasiakan dan pembangunannya dilanjutkan. Namun, malam itu seluruh lokasi pembangunan terbakar hebat. Api itu seolah-olah muncul dari dalam tanah melahap semua material bangunan dalam hitungan menit. Hendra Wijaya akhirnya menyerah. Ia menjual kembali tanah itu dengan harga murah kepada pemerintah daerah. Rumor tentang kutukan Van der Meer semakin kuat. Selama bertahun berikutnya, tak ada yang berani menyentuh lokasi itu. Tahun 2010, sekelompok developer asing membeli tanah itu dari pemerintah daerah. Mereka berencana membangun resort mewah di sana, mengabaikan sejarah kelam lokasi tersebut. Kali ini mereka bahkan tidak repot-repot membangun kembali rumah lama. Mereka hanya membersihkan lokasi dan memulai pembangunan dari awal. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lagi. Para pekerja sering mendengar suara-suara aneh, cerita kesakitan, rantai yang berderit, dan tawa mengerikan. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok pria berpakaian Belanda kuno berdiri di antara pepohonan, menatap dengan mata berapi-api. Satu demi satu, para pekerja mulai mengundurkan diri. Mereka tidak tahan dengan teror yang mereka alami setiap hari. Developer asing itu akhirnya frustasi dan menjual kembali tanah itu kepada seorang pengusaha lokal bernama Agus Santoso. Agus tidak seperti pemilik sebelumnya, sangat tertarik dengan sejarah supranatural lokasi itu. Dia memutuskan untuk membangun kembali rumah Van der Meer persis seperti aslinya, dengan tujuan menjadikan atraksi wisata horor. Pembangunan kembali rumah itu berjalan lancar, seolah-olah kekuatan supranatural di sana menyetujui rencana Agus. Dalam waktu singkat, replika sempurna dari rumah Van der Meer berdiri kembali di lembah itu, lengkap dengan ruang bawah tanah yang konon menjadi tempat penyiksaan dulu. Agus bahkan membawa masuk medium dan paranormal untuk membangkitkan energi-energi supranatural di rumah itu. Ia tidak tahu bahwa tindakannya itu justru membuka gerbang bagi kekuatan jahat yang selama ini tertidur. Tahun 2023, rumah itu telah menjadi destinasi populer bagi pemburu hantu dan pencinta hal-hal supranatural.
Tur malam diadakan secara rutin, membawa pengunjung menyusuri lorong-lorong gelap, rumah dan ruang bawah tanah yang menakutkan. Suatu malam di bulan Oktober, sekelompok remaja dari Jakarta memutuskan untuk mengikuti tur malam di rumah itu. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, Rani si pemimpin kelompok yang pemberani, Dimas pacar Rani yang skeptis, Sita sahabat Rani yang penakut, Bimo pecinta hal-hal supernatural, dan Adit yang hanya ikut karena dipaksa teman-temannya. Tur dimulai pukul 8. Guide mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Joko, membawa mereka berkeliling rumah, menceritakan sejarah kelam Vandermeer dan kejadian-kejadian supranatural yang pernah terjadi di sana. Awalnya suasana masih ceria, para remaja itu bercanda dan menakut-nakuti satu sama lain. Namun ketika mereka memasuki ruang bawah tanah, atmosfer berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin dan berat. Sita mulai menangis ketakutan, sementara Bimo tampak sangat bersemangat.